Selamat sore rekan Agus. Selamat sore rekan Elsa. Baik, bagaimana kronologi kecelakaan maut ini rekan Agus? Baik, baik pemirsa dan juga rekan Elsa bahwa memang benar pada dini hari tadi pada Senin itu terjadi sebuah kecelakaan maut di tol Semarang Batang tepatnya di wilayah Kertomulyo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul hampir 3 dini hari yang membuat dua korban meninggal dunia. Adapun kedua korban adalah yakni dari sopir bus bernama Muslim serta sopir truk bernama Faizin. Keduanya meninggal sebelum ataupun dalam ketika menjalani di rumah sakit RSI Weleri Kabupaten Kendal. Untuk luka yang dialami kedua korban cukup berat di bagian kepala. Dan kejadian ini juga masih dalam penyidikan kepolisian karena memang polisi masih menyelidiki apakah ini murni dari kelalaian atau tidak. Baik rekan Agus. Kemudian hingga saat ini ada berapa jumlah korban jiwa dalam kecelakaan ini rekan Agus? Baik, untuk korban jiwa ada dua, yakni dari sopir bus sendiri bernama Muslim yang merupakan warga Kabupaten Pekalongan dan juga sopir Faizin yang berasal dari warga Tulungagung. Keduanya mengalami cedera ataupun luka berat di kepala dan saat ini tadi siang ini kami sudah melakukan kunjungan langsung ke RSI Polri Kendal dan di kamar mayat ataupun di belakangnya itu dari keluarga juga sudah berkunjung ataupun melihat kondisi dan situasi terkini di RSI Polri Kendal untuk melihat kondisi jenazah dari Muslimin. Kami juga tadi sempat melakukan obrolan singkat dengan petugas dan juga keluarga korban memang belum mengetahui ataupun juga belum bersedia untuk dimintai keterangan karena memang ketika kami tiba di sana terutama di kamar jenazah itu dari keluarga korban masih sangat shock dan juga histeris, bahkan ayah korban juga terus berteriak meminta untuk melihat kondisi terakhir jenazah anaknya, namun belum ataupun belum diizinkan oleh petugas karena memang harus dimandikan terlebih dahulu. Dan selain ada dua korban meninggal, ada juga satu korban yang selamat hanya mengalami luka-luka ringan, yakni luka-luka lecet di wajah dan juga kaki. Dia adalah David Ilham yang merupakan warga Kabupaten Batang yang saat itu memang dia berada di posisi depan karena dia juga merupakan kernet dari bus itu sendiri. Dan saat ini juga di David memang masih melakukan ataupun menjalani perawatan karena memang meskipun tidak mengalami luka yang cukup serius, memang masih terlihat jelas trauma dan juga kondisi yang belum begitu stabil. Tapi memang tadi kita juga sempat ngobrol dengan David dan juga sempat bercerita panjang lebar mengenai kronologi kecelakaan yang terjadi di tol Kendal tersebut. Baik, kemudian bagaimana penuturan atau kesaksian korban selamat dari kecelakaan ini rekan Agus? Ya, kami tadi juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu korban selamat yakni David. Saat kami temui memang dia bersama keluarganya masih terduduk lemas di ruang perawatan IGD RSI Weleri Kendal. Di sana dia ditemani istri juga dan kemudian kami berdasarkan penuturannya memang saat itu kondisi supir bus diduga mengalami lelah ya karena memang perjalanan yang cukup panjang dari Pasuruan menuju ke daerah Pekalongan karena mereka adalah rombongan bus yang berisi 45 penumpang yang baru saja melakukan kondangan ataupun hajatan di daerah Jawa Timur yang kemudian memang mengalami nasib apes ketika itu dan uh, uh, memang bus ataupun sopir bus itu diduga memang mengantuk ya karena pada waktu itu sekitar pukul 3 atau sekitar 2 dini hari tadi memang kondisinya sudah cukup lelah yang kemudian sopir itu menabrak dari truk yang berhenti di lajur kanan. Truk itu berhenti karena memang mengalami pecah ban yang kemudian belum sempat untuk dialihkan ataupun dipinggirkan ke sisi lajur kiri yang akhirnya kemudian bus yang tidak
meskipun sempat mengerem, namun rem tersebut rupanya tidak cukup dan akhirnya menabrak bagian belakang truk. Dan akibat kondisi itu pula, kondisi bus mengalami rusak ataupun ringsek cukup parah di bagian depan dan mengakibatkan 2 korban meninggal dan di David juga tadi sempat mengalami luka-luka ringan. Baik, kemudian kondisi korban selamat saat ini seperti apa? Bisa dijelaskan, rekan Agus? Baik, Elza, untuk kondisi korban selamat saat ini memang masih duduk terkulai lemas di RSI Wulandari Kendal. Di sana juga tadi pagi korban meninggal maupun korban selamat itu tiba sekitar pukul 4:30 diantar oleh petugas dari Jasa Marga yang kemudian diterima oleh dokter tiga jaga, dokter Kavi yang kemudian langsung dilakukan perawatan. Sedangkan untuk 2 korban yang meninggal langsung diarahkan ke kamar jenazah. Dan untuk saat ini memang tadi siang sekitar pukul 10 itu kami mengunjungi ataupun menjenguk dari korban selamat yang memang masih duduk terkulai lemas dengan ataupun dibarengi ataupun dijenguk dengan keluarga juga. Dan tadi kami juga lihat beberapa luka lecet yang ada di kaki dan juga wajah. Dan tadi sempat memang di beberapa bagian wajah ada luka-luka lecet karena mungkin benturan kaca atau apa gitu. Ya, lantas bagaimana penanganan kasus kecelakaan maut yang melibatkan bus dan truk ini, rekan Agus? Baik, Elsa dan juga pemirsa, untuk saat ini kasusnya memang masih didalami lebih lanjut oleh pihak dari Polres Kendal. Kanit Gakum Satlantas Polres Kendal, Ida M. Heru Ardiantoro juga mengonfirmasi bahwa memang kecelakaan itu terjadi pada Senin dini hari yang memang pihaknya juga masih menyelidiki lebih lanjut apakah memang akibat dari kelalaian sopir atau kelelahan yang dialami oleh satu bus atau juga kemudian ada kelalaian yang dialami oleh sopir truk karena memang sopir waktu kecelakaan kondisi truk itu berada di lajur kanan atau di lajur cepat padahal itu dilarang berhenti gitu. Ya, baik rekan Agus.